Yo, what's up guys? Welcome back with me again di NL Brothers and Universe channel ya guys. Bersama saya sendiri Muhammad Najib Wahidussalam. Dan sebelum itu saya akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke. Di episode kedua kali ini bukan episode kedua, tapi ini adalah konten yang terbaru dari saya, yaitu saya akan membahas fenomena-fenomena yang telah berada di Indonesia ini dan bagaimana saya memandang itu semua, bagaimana saya membahas itu semua. Oke, untuk sekarang saya akan membuat konten yang bertajuk fun to profit. Oke, fun to profit. Oke. Kesenangan untuk keuntungan. Oke. Nah, jadi begini, saya akan membahas tentang fenomena yang pertama kali dulu. Yang saya bahas di sini adalah fenomena tentang bagaimana kita melihat VTuber, bukan, tapi tentang bagaimana kita melihat generasi sekarang itu lebih sering melihat live streaming dengan berkomunikasi kepada mereka. Makanya banyak sekarang itu kan Nimo TV dan juga yang lainnya itu kita sering menyebut itu sebagai social eksperimen, ya. Mungkin beberapa yang menganggap itu sebagai social eksperimen untuk belajar satu sama lain. Jadi intinya kita ini sekarang zamannya lebih senang ke Zoom, tapi ke fase kedua, ya. Dulu itu kan Zoom itu kan untuk meeting, tapi untuk sekarang kan Zoom fase kedua ini aplikasinya lebih beragam, tapi juga orangnya itu lebih banyak yang kita bisa lakukan hubungan sosialnya, hubungan pembicaraan, conversationnya lah, kita bersama orang lain. Itu juga ada ada sedikit fenomena yang sedikit setidaknya itu tidak pantas lah, ya. Ini yang akan saya bahas. Jadi disposisi ini fungsinya kan awalnya itu memang kita itu di Zoom fase kedua ini, saya sebutnya Zoom fase kedua, yaitu perkembangan zaman milenialis yang tanpa batasan. Jadi kita bisa kenal orang lain, ke ras lain, suku lain, negara lain, kita bisa kenal siapapun itu dengan media live streaming, ya, live streaming dan lain-lain sebagainya. Itu banyak sekali di YouTube sekarang itu seperti itu, banyak sekali memang. Tapi untuk saya sekarang sendiri, kalau misalnya ada yang minta begitu, saya batasi, ya, karena saya sendiri itu juga punya batasan diri dan pekerjaan yang juga harus dituntut untuk selalu membatasi, ya. Oke. Jadi seperti itu. Dan disposisi ini bisa menimbulkan ada berbagai macam reaksi dan aksi, ya, reaksi dan aksi. Jadi untuk disposisi ini banyak reaksinya ke kita itu jadi gini. Untuk zamannya Zoom fase kedua ini banyak sekali orang yang mengajak ras lain atau suku lain atau negara lain, golongan-golongan orang di negara lain itu kita berbincang-bincang. Kita berbincang-bincang, saling belajar bahasa sama lain. Itu bisa saya bilang adalah positifnya. Positifnya itu di situ. Jadi kita berbincang-bincang, saling mengenal bahasa satu sama lain. Bagaimana kita belajar bahasa Inggris, bagaimana kita belajar bahasa Jepang atau lain sebagainya. Itu fase terbaiknya dari disposisi ini. Oke. Jadi kalau misalnya kemungkinan terburuknya seperti apa? Jadi tidak ada batasan. Oke. Di ini satu yang ini, ya. Tidak ada batasan. Jadi ini harusnya dibagi dua, non formal dan formal. Untuk formal sendiri itu seperti diplomasi, diplomat, terus duta besar negara, dan bagaimana kita bertemu dengan orang lain itu juga bisa formal. Tapi untuk non formal sendiri itu ada juga pembagiannya. Jadi untuk non formal itu bisa bertemu secara spontanitas atau apa itu sih bahasa Inggrisnya, lupa. Duh. Coincidence, ya, coincidence. We met you at the coincidence time, ya. Itu kebetulan bisa juga dibilang, kalau saya katakan dibilang itu juga merupakan, bisa juga non formal untuk bertemu dengan orang lain itu, ya. Bisa formal, bisa juga non formal. Tapi disposisi di non formal ini itu lebih ke arah tidak ada batasan. Jadi kalau misalnya kita bertemu orang lain terus kita memasuki fase Zoom phase 2, ya, fase Zoom kedua ini banyak kita berbincang-bincang, tidak ada batasan.
dari segi kita berbicara sopan santunnya dalam bahasa kita, dari segi mereka mengenal kita ya, mengenal bahasa kita, itu tidak ada batasan. Jadi mereka mengenal bahasa kita itu secara spontanius, terus kita juga spontanius membuat mereka itu sebagai lelucon ya. Lelucon dalam artian lelucon itu kita mengajarkan hal-hal yang negatif, tapi itu semua tidak masalah, bagi saya tidak masalah. Tapi imbasnya di kemudian hari, mereka saat mengerti kalau kelakuan kita seperti ini, itu melambangkan kalau kita ini juga terpengaruh dengan budaya yang namanya budaya Amerika Serikat. Oke. Jadi budaya sebelum kita ini orang-orangnya kan sopan santun. Terus karena budaya Zoom Phase 2 ini datangnya dari Amerika Serikat, yang membuat inovasi-inovasi yang sebenarnya berguna sekali, sebenarnya sangat berguna sekali, yang kita tiru. Dan pada akhirnya Indonesia ini kan orangnya ini terlalu kepoan. Jadi kalau misalnya udah kepo, mereka meniru, padahal mereka tidak tahu bahwa Indonesia ini itu sendiri adalah negara yang memiliki budaya dan culture yang sangat dihargai oleh negara luar. Karena kita ini sopan, karena kita ini saling menghargai, karena kita ini berbeda suku tetapi tetap satu jua, satu bahasa, bahasa Indonesia. Oke, itu non formalnya. Jadi tidak ada batasan, tapi menimbulkan disposisi yang sangat riskan gitu loh. Ya nggak apa-apa youtuber itu untuk melakukan ya nggak apa-apa untuk youtuber itu melakukan sebuah konten ya dengan orang lain untuk membahas bahasa-bahasa yang tabu di mata mereka, di mata kita. Tapi mereka kan sejujurnya tidak tahu, tapi bahasa kita ke mereka ini sungguh tidak dianjurkan. Untuk kita sendiri yang tahu mungkin kita akan malu, tapi untuk mereka awalnya tidak tahu, tapi berhubung mereka tahu, mereka akan tahu kepribadian kita. Orang Indonesia itu ternyata sudah berubah gitu loh, mengikuti perkembangan zaman. Nah, solusinya. Nah, bukan solusi, bentar. Ini salah skrip ya. Jadi disposisi inilah yang membuat kita ini lupa akan budaya sebelum kita ini ya masuk ke zaman milenialis. Jadi yang saya sarankan untuk funnya ini ya, ini untuk funnya. Jadi yang kita bahas tadi itu adalah funnya, fun to profit ya. Fun to profit. Ketika kita bersenang-senang dengan orang lain dengan fase Zoom Phase 2 ini, terus orang lain juga menganggap kita ini guyonan, hahaha ya nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Itu untuk guyonan, memang untuk fun fact-nya. Tapi untuk profitnya mereka semua ini juga akan meraup keuntungan, terutama dari subscriber, terus jumlah jam tayang, terus jumlah kopian per YouTube, copyright mereka ke orang lain. Itu pencapaiannya langsung luar biasa. Itu keuntungannya. Jadi fun to profit. Sebenarnya saya tidak masalah untuk orang-orang yang membahas ini semua Zoom Phase 2 ini ke orang lain dengan saling berhubungan, bersosialitas yang erat dan tidak membeda-bedakan ya. Itu sebenarnya bagus, tapi untuk kesopanan kita, setidaknya sebelum kita berkumpul kepada mereka, kita beritahu bahwa sebenarnya ini hanya untuk fun fact saja. Itu solusinya. Sebenarnya itu solusinya cuma satu itu. Tapi untuk AdSense sendiri sebenarnya Indonesia ini terlalu brutal. Mereka ini tidak peduli dengan AdSense. AdSense itu sendiri juga di Indonesia ini kan juga ada saringannya, bro. YouTube ini juga kan selain YouTube global, di setiap negara itu ada YouTube per wilayah mereka. Jadi seperti Indonesia ini per kabupatennya. Jadi kalau misalnya di Indonesia kita melarang untuk melakukan berkata seperti ini, terus di orang luar ini juga menganggap itu sebuah guyonan, ya bisa dibilang ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, tapi terlalu beresiko gitu loh. Tapi saya suka itu adalah perkembangan yang namanya perkembangan konten. Tapi barbarismenya orang Indonesia ini juga nggak bisa disalahkan juga gitu loh, untuk mereka untuk memberitahukan ajaran kita yang begitu kasar. Kadang-kadang ada bahasa-bahasa kasar yang terus di Indonesia sendiri kita menganggap itu adalah guyonan yang wajar ya. Jadinya
terlihat riskan gitu loh. Ke orang lain itu mungkin nganggapnya guyonan, tapi ya bahayanya di situ. Ya gitulah, bahayanya di situ. Jadi untuk fun to profit, oke, tidak ada masalah. Tapi untuk kebudayaan kita semuanya sedikit-sedikit akan terkikis. Ya. Budaya Pancasila kita akan terkikis. Fun fact-nya di situ. Fun fact-nya fun to profit. Itu yang sangat menawan untuk dibahas ya. Seperti halnya contoh di video kali ini. Di video kali ini saya akan memperlihatkan video yang telah dikirimkan oleh teman saya yang bernama Obelek ya, Obelek Rio ya. Dia mengirimkan sebuah video yang melalui Instagram, terus saya record, dan ini memang bikin saya ketawa, tapi kan ada juga yang memberitahu dia bahwa itu adalah bahasa yang tidak lazim di Indonesia. Ya mungkin itu efek lah ya, efek dari ketidakpuasan orang Indonesia gitu loh, efek dari hilangnya opera Van Java. Oke, kita lihat dulu videonya dulu ya. Ini video yang dikirimkan oleh Belek. Nah, itu tadi bro, video dari Lemar Martin ya, artis TikToknya Filipina, terus diajarkan untuk berkata anjing gitu ya. Anjing bagi mereka itu cantik, padahal itu kan pembelajarannya sangat pembodohan sekali gitu loh. Untuk kita sendiri yang menonton, orang dewasa yang cukup dewasa untuk mengerti, itu sebagai guyonan. Nah, untuk batasan kita sendiri di Indonesia ini nggak ada batasan untuk anak-anak gitu loh. Kalau misalnya anak-anak melihat ini semua kan bisa ditiru gitu loh. Jadi budaya kita itu jadi semakin terkikis, budaya Pancasila kita itu terkikis, Bhinneka Tunggal Ika kita itu semakin terkikis. Itu kita nggak sadar lah, kita taunya kita kan up to date, mengikuti zaman, mengikuti perkembangan yang begitu cepat, millennialis powernya itu dapat, kita harus mengikuti perkembangan millennialis power itu yang kita tahu. Tapi bagaimana cara kita mengembangkan dan memilah-milah itu semua, kita nggak semuanya tahu, nggak beberapa orang bisa tahu, hanya beberapa orang yang tahu, nggak semua orang tahu. Gimana sih ya, nggak semua orang tahu tapi hanya beberapa orang yang tahu, itu maksud saya. Untuk yang tahu sendiri, mereka sebenarnya dibatasi atas yang namanya waktu. Jadi profit mereka itu terbagi. Untuk orang-orang yang gila akan profit, fun course-nya ini mereka kembangkan tapi tidak tahu disposisi apa yang akan terjadi, sebab akibat apa yang akan terjadi ketika mereka membuat karya seperti itu. Benar mereka terkenal, benar mereka akan mendapat pujian banyak orang, bisa mendapatkan kontak, misalnya kontak Discordnya orang luar, bangga banget tuh. Tapi yang mereka ajarkan itu secara tidak langsung adalah ketidakbaikan. Ya itu, ingat juga kita ini juga negara yang paling sopan dulu, zamannya sebelum Pak Jokowi juga kita ini negara paling sopan. Terus ada yang berpikir kalau kita terlalu sopan bang, kita akan dijajah lebih dalam lagi. Ya kan kita juga punya hak untuk menyampaikan opini, menyampaikan pendapat, kemerdekaan kita gitu loh. Tapi kalau kemerdekaan kita ini dalamnya itu sudah teracuni oleh budaya luar ya, nggak menyaring seperti saya, menyaringnya itu loh, menyaring hal-hal yang negatifnya itu seperti apa, kita saring, kita stop dulu. Tapi yang positif ke arah yang lebih kita mengembangkan hal itu, vision, menuju ke vision kedepannya kita gimana, itu nggak masalah bro, masalah selagi kita punya stopnya di situ, iman kita kuat, itu nggak masalah. Kita masuk ke wilayah milenialis. Jadi wilayah milenialis itu zonanya berkembangnya pesat banget bro. Terus ini prinsip kita di sini. Jadi bagaimana kita untuk belajar masuk ke dalam milenialis itu, ya kita jangan berdiri diam di sini, tapi kita juga melompat di sini.
Jangan mengikuti arus, kadang diam, kadang mengikuti arus, kadang diam, kadang mengikuti arus, begitu perlahan-lahan. Jadi kita setidaknya saat diam itu beberapa menit lah, kita belajar apa yang telah kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, itu kita belajar memilah-milah lah, memilah hal positif negatifnya itu seperti apa. Itu kita di fase seperti ini, di zaman milenialis ini, gelombang milenialis lah, gelombang milenialis lah. Untuk kita berhenti itu, misalnya kita udah terlalu capek untuk mengikuti arus, cobalah cari jalan keluar untuk kembali ke prinsip kalian. Dengan cara seperti apa? Sholat. Itu jalan keluarnya. Kita kembali mengingat Allah. Kembali mengingat Allah ya, kembali mengingat Allah. Bagaimana, oh saya sudah jauh seperti ini, saya sudah belajar seperti ini. Adakah jalan lain untuk saya membuat lagu seperti ini yang modernisasi seperti ini dengan penyampaian Islamik tinggi, atau penyampaian prinsip hidup tinggi, prinsip hidup personality ini tadi. Bagaimana kita memberikan ilmu kita dari yang kita dapat dari zaman-zaman milenial ini, fenomena-fenomena itu. Jadi fun to profit kita itu lebih bermakna, itu contohnya. Jadi bukan fun to profit karena viral, karena konten ini viral kita harus niru. Wah, ini Anda ini nggak bakat jadi produser, Anda ini ya, produser terus setidaknya yang mengontrol gitu loh. Kalau misalnya kita punya kekuatan di situ, kita juga bisa mengontrol gitu loh, mengontrol dunia menuju ke prinsip kebaikan tadi. Gitu. Kalau prinsip kalian belum tertata dengan rapi ya susah gitu loh kalau kita mengembangkan karya. Jadi kita stucknya di situ. Bukan karena kita malas atau gimana, ya malas memang sih, setiap orang juga punya tingkat kemalasannya sendiri gitu loh. Saya sendiri juga kalau misalnya udah capek berpikir, satu hari full saya tidur loh. Seperti di hari Minggu saya tidur full dari pagi, enggak sih, dari dari Sabtu malam jam 2, itu pagi sih, bodoh, jam 2 pagi sampai jam 2 siang itu salat duhur. Itu kalau kita capek berpikir, itu zona kita untuk kenyamanan kita, untuk kesehatan kita. Jadi logiknya kita dapat, dan imajinatifnya juga kita dapat gitu. Dan logik Pancasilanya kita tetap ada, dan hubungan sosialitanya juga kita tetap ada. Dan untuk fenomena yang tadi untuk si Remar Martin ini, janganlah diajari seperti itu, jangan mengkagum boleh, tapi untuk diajari ketidakbaikan itu jangan. Ada nggak sih yang orang-orang sana luar itu mau belajar ke arah yang lebih tinggi? Misalnya orang lain sana itu tanya, bagaimana sih kebudayaan orang Indonesia? 11% mungkin ada yang tanya seperti itu. Tapi sisanya orang di Indonesia ini bakal menjawab itu sebagai lelucon gitu loh. Padahal orang luar itu juga pengen belajar dari bahasa kita. Dan orang yang menanggapi ini, 11% ini, orang yang menanggapi pertanyaan dari orang luar ini bakal kegusur. Soalnya live chat itu kan, ini bicara soal live streamingnya ya, live chat itu kan selalu kegusur. Sedangkan kalau kalian bertanya itu kan kalimatnya panjang-panjang. Jadi kalau kita ngetik juga bakal ketikannya juga ngehujat. Karena apa? Kita sendiri yang komen itu juga nggak mau ngetik lama-lama, terus saking jengkelnya dengan live chat yang begitu rame, ya itu akibatnya kita berkomentar yang bisa membuat jelek negara kita gitu. Kita nggak merasa, tapi sebenarnya kita merasa. Gimana, ayo, bingung kan? Kita merasa seperti itu sebenarnya memalukan. Makanya banyak orang membuat konten itu dengan rata-rata itu dengan simbol lah, atau lambang-lambang logo lah. Itu kita malu. Itu untuk orang yang cerdas dan tahu kalau kita itu disposisinya begitu riskan. Sedangkan untuk orang-orang yang live streaming dengan bentuk wajah yang ditampilkan ke kamera, itu mereka itu terlalu berani. Tapi nggak apa-apa, itu mungkin keputusan mereka, terlalu berani.
untuk dikenal dan untuk sebagai macamnya. Tapi zona step kedepannya mereka itu akan stuck di situ. Contoh nyatanya Piggy Pix. Contoh nyatanya Piggy Pix di stucknya di situ. Karena untuk di dunia luar dia juga akan merasa malu karena di stage-nya dia di cringe kontennya dia akan selalu menunjukkan wajah dia. Jadi untuk dunia luar dia itu dia akan dikomentari. Wujud komentar ini itu karena basically mereka mengajarkan hal yang bagi orang lain yang di Indonesia ini tidak baik. Itu yang namanya haters. Tapi ya nggak apa-apa lah, ada haters juga ada yang pendukungnya gitu. Makanya jarang sekali ada untuk konten-konten yang vlognya mereka itu ada yang hujat-hujat atau gimana, tapi rata sih ada yang mendukung karena mereka tidak tahu batasan untuk milenialis itu sendiri gitu. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu videonya. Saya bahas itu doang ya. Terus saya sekarang pakai belangkon. Ini saya pakai belangkon ini bakal jadi tradisi saya nanti ya. Tradisi saya nanti untuk konser atau apa ya, kalau misalnya saya insya Allah akan terkenal atau gimana. Jadi seperti ini nanti bro, begini bro ya, meskipun lagu saya barat tapi saya tetap menjunjung tinggi adat Jawa Timur bro. Lo mau nggak Jawa Timur jadi go internasional di luar negeri? Hah. Jadi gitu. Oke, terima kasih. Ini videonya terlalu panjang karena mungkin bahasan saya terlalu jelimet. Jadi kalau orang-orang yang jelimet ya, yang tahu bahasan jelimet silahkan subscribe. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, ditontonin aja. Kalau nggak suka terlalu membosankan dislike aja. Kalau suka kalian like, kalian share, dan kalian komen. Kalau like, kalau kalian suka kalian komen. Ini loh, komen ini kadang-kadang jarang-jarang, musim-musiman orang-orang komen ini ya, menjengkelkan. Oke, terima kasih dan enjoy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.